Di dunia yang terus bergerak, seringkali kita lupa untuk diam. Kita terbiasa mengejar, tapi jarang bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita cari? Apakah pencapaian, pengakuan, atau mungkin sekadar rasa damai yang tak kunjung kita temukan? Kita hidup di tengah standar yang ditentukan oleh luar diri, angka di laporan, validasi di layar, dan ekspektasi yang seolah tak pernah habis. Lalu pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita menjauh dari diri kita sendiri. Kita mulai mendefinisikan nilai diri berdasarkan hal-hal yang tak pernah benar-benar kita kuasai. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah mengingatkan, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, tapi cara kita memaknai hal itu. Dalam dunia yang bising, kedamaian bukan datang dari menang atas semua orang, tapi dari berdamai dengan diri sendiri. Dari kemampuan untuk berkata, aku cukup meski belum sempurna. Aku sedang belajar bukan gagal. Aku bergerak pelan tapi aku tetap bertumbuh. Disinilah kita membuka ruang. Ruang untuk bernapas, untuk bertanya, untuk memahami. Ini bukan tempat bagi mereka yang ingin terlihat kuat, tapi bagi mereka yang berani mengakui bahwa mereka sedang mencari arah-arah yang bukan ditentukan oleh keramaian, tapi oleh kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang menjadi siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Selamat datang di arah baru, tempat kita belajar menjadi manusia, bukan manusia sempurna, tapi manusia yang utuh. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita disudutkan, diuji, dipancing. Mungkin oleh kata-kata tajam yang menyakitkan, mungkin oleh ketidakadilan yang membakar hati, atau mungkin oleh seseorang yang dengan sengaja mendorong batas kesabaran kita, hanya untuk melihat kita meledak. Di momen seperti itu, banyak orang memilih satu hal, bereaksi, melawan, membalas. Karena dalam budaya kita, bereaksi dianggap tanda kekuatan. Jangan diam saja. Tunjukkan siapa kamu. Buktikan kamu. Enggak lemah, tapi coba pikir ulang. Apakah benar kekuatan itu tentang siapa yang paling keras suaranya? Atau justru tentang siapa yang paling bisa menahan diri ketika seluruh dunia memancing untuk kehilangan kendali? Orang yang tenang bukan berarti tidak punya luka. Bukan berarti tidak sakit. Tapi ia memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan tindakannya. Ia tidak tunduk pada impuls sesaat. Ia tidak terbawa arus emosi yang meledak-ledak. Ia berdiri tetap diam, dengan kendali penuh atas dirinya. Dan kendali itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk tidak menjatuhkan orang lain hanya karena sedang tersakiti. Kekuatan untuk tetap sopan, bahkan saat dilukai. Kekuatan untuk berkata, aku tahu aku bisa membalas, tapi aku memilih untuk tidak. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi lemah. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi sangat kuat. Tapi kekuatan itu tidak perlu dipamerkan. Karena kekuatan yang sejati tidak berisik, ia tidak haus pembuktian. Marcus Aurelius pernah menulis, lelaki sejati adalah dia yang bisa menjaga pikirannya tetap tenang, bahkan ketika tubuh dan jiwanya diserang. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang menang adu mulut yang akan bertumbuh, tapi siapa yang menang atas dirinya sendiri. Lihat orang yang mudah meledak, yang mudah terpancing. Ia mungkin tampak kuat dari luar, tapi dalamnya rapuh. Ia hidup dalam ketergantungan, tergantung pada pengakuan, pada balasan, pada pembuktian yang tidak pernah cukup. Tapi orang yang tenang tidak hidup untuk validasi. Ia tidak takut dianggap lemah, karena ia tahu bahwa nilainya tidak diukur dari bagaimana ia membalas, tapi dari bagaimana ia mengendalikan. Dunia mungkin tidak langsung mengerti itu, karena dunia lebih sering memuja mereka yang gaduh, yang tampil, yang membalas. Tapi waktu akan menunjukkan bahwa mereka yang paling kuat bukan yang paling cepat marah, tapi yang paling sabar menjaga damai dalam dirinya sendiri. Maka, jika
kamu sedang berada dalam situasi yang menantang emosimu, ingatlah ini. Ketenanganmu bukan tanda kamu menyerah, tapi tanda kamu telah menang. Bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Dunia hari ini serba cepat. Berita masuk detik ini, kita diminta bereaksi detik itu juga. Komentar datang, dan kita merasa harus menjawab. Kita melihat postingan orang lain, dan tiba-tiba merasa tertinggal. Setiap notifikasi, setiap headline, setiap omongan kecil seakan memaksa kita untuk segera melakukan sesuatu. Tapi pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena terus bereaksi tanpa jeda. Lelah karena hidupmu terasa seolah sedang dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu. Itulah jebakan dunia reaktif. Kita jadi budak dari apa yang datang dari luar. Dan kita kehilangan satu hal paling berharga, kendali atas diri sendiri. Dalam tradisi stoikisme, ada sebuah prinsip yang mendasar. Kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Disitulah letak kebebasan sejati, bukan di luar, tapi di dalam. Saat kamu memilih untuk tetap tenang, ketika semua orang panik, ketika semua orang marah, ketika semua orang ingin langsung bereaksi, kamu sedang mengambil kembali kendali itu. Kamu sedang berkata pada dunia, aku tidak akan membiarkan kalian menentukan siapa aku, atau bagaimana aku bersikap. Dan itulah bentuk kebebasan yang paling dalam. Bebas dari tekanan untuk membalas, bebas dari dorongan untuk membuktikan, bebas dari keharusan untuk terlihat benar setiap saat. Orang yang tenang hidup dalam jeda. Jeda itu kecil, hanya sepersekian detik, tapi dalamnya luar biasa. Karena dalam jeda itu ia tidak lagi hidup otomatis. Ia sadar, ia memilih. Dan setiap pilihan itu memperkuat jiwanya. Coba perhatikan, orang yang paling reaktif seringkali adalah orang yang paling lelah. Ia hidup dalam mode bertahan, selalu waspada, selalu tersinggung, selalu ingin menang. Tapi orang yang tenang, ia tidak sedang melarikan diri, ia hadir sepenuhnya. Tapi ia tidak perlu menguasai semua hal untuk merasa berdaya. Ketenangan membuat kita bisa berkata, aku melihatnya, aku merasakannya, tapi aku tidak perlu dikendalikan olehnya. Dan disitulah, di titik itu kita benar-benar bebas. Hidup selalu datang dengan rangsangan, kata orang, situasi, kabar. Sesuatu yang memicu emosi kita, baik atau buruk, akan selalu ada. Dan sebagian besar manusia hidup dalam pola otomatis. Sesuatu terjadi, lalu langsung bereaksi, tanpa jeda, tanpa pertimbangan, tanpa kesadaran. Tapi sesungguhnya di antara stimulus dan respons ada ruang kecil yang sering kita lupakan. Sebuah ruang sunyi, tempat kita bisa memilih. Pilih untuk marah, atau untuk memahami. Pilih untuk menyerang, atau untuk merenung, pilih untuk membalas atau untuk melepaskan. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata, di antara stimulus dan respons ada ruang, dan dalam ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih respons. Dalam respons itu terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ketenangan memperluas ruang itu. Ia memperpanjang waktu antara apa yang terjadi dan bagaimana kita merespons. Saat hati kita tenang, kita tidak langsung membalas. Kita berhenti sejenak, menilai, bertanya, merenung, dan seringkali, justru dalam hening itulah keputusan terbaik muncul. Ketika kamu dilukai seseorang, ketenangan memberimu ruang untuk bertanya, apakah aku perlu membalas? Atau sebenarnya aku sedang ditantang untuk naik level? Ketika kamu dipermalukan, ketenangan membuatmu sadar. Apa benar harga diriku ditentukan oleh satu komentar itu? Saat kamu merasa kecewa, ketenangan menolongmu berkata, aku bisa kecewa, tapi aku tidak akan dikuasai olehnya. Orang yang tidak punya ketenangan, hidupnya pendek. Bukan karena umurnya, tapi karena ruang di dalam dirinya terlalu sempit. Semua langsung direspon, semua langsung ditanggapi, dan akhirnya semua membuatnya lelah. Tapi orang yang tenang punya ruang luas di dalam dirinya. Ia tidak tergesa,
Tidak meledak, tidak terburu karena ia tahu satu-satunya hal yang benar-benar bisa ia kontrol. Bukan dunia luar, tapi caranya merespons dunia itu. Maka, setiap kali kamu merasa ingin bereaksi cepat, tarik napas. Diam sejenak. Dan ingat, ruang itu milikmu. Jangan biarkan siapapun merampasnya. Pernahkah kamu merasa nyaman di dekat seseorang? Bukan karena kata-katanya paling banyak atau gayanya paling menonjol, tapi karena sikapnya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah terpancing. Orang yang tenang membawa rasa aman. Mereka tidak membuat suasana tambah gaduh. Mereka tidak memperkeruh keadaan. Mereka hadir bukan untuk mencolok, tapi untuk menenangkan. Dalam dunia kerja, dalam pertemanan, bahkan dalam hubungan yang paling pribadi, kita cenderung mempercayai orang yang tidak meledak-ledak, orang yang bisa berpikir jernih, bahkan ketika situasi sedang tidak pasti. Bukan yang paling cepat bicara, tapi yang paling lambat marah. Ketenangan memberi kesan bahwa seseorang mampu berpikir jernih, bahwa dia tidak dikuasai oleh emosinya, bahwa dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh kabar, tekanan, atau opini. Dan dalam dunia yang penuh kegaduhan, ketenangan menjadi sinyal kekuatan batin. Kita akan lebih mudah membuka diri kepada orang yang tenang, karena mereka tidak menghakimi terlalu cepat. Mereka mendengar, mereka mengamati, mereka tidak bereaksi tanpa alasan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Tetap tenang adalah ciri dari jiwa yang punya tujuan." Artinya, mereka yang punya arah hidup yang jelas, tidak mudah dibelokkan oleh hal-hal remeh. Mereka tidak akan meledak karena omongan kosong. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang bisa dilewatkan. Orang yang seperti itu adalah tempat yang aman. Aman untuk berdiskusi, aman untuk mengeluh, aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut langsung dinilai. Itulah mengapa orang yang tenang meski tak banyak bicara, seringkali lebih dihargai, karena kepercayaan itu dibangun bukan dari volume suara, tapi dari stabilitas batin. Jadi jika kamu ingin menjadi pribadi yang bisa diandalkan, bukan dengan menjadi yang paling keras, tapi dengan menjadi yang paling stabil. Dan stabilitas hanya bisa lahir dari ketenangan yang dilatih setiap hari. Berapa banyak keputusan dalam hidup ini yang kita buat saat hati kita sedang kalut, saat pikiran kita dipenuhi kemarahan, kecewa, atau rasa takut. Dan berapa banyak dari keputusan itu yang akhirnya kita sesali. Kita memutuskan untuk memutuskan hubungan, bukan karena itu yang terbaik, tapi karena kita sedang marah. Kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, bukan karena itu benar, tapi karena ego sedang menang. Dan setelah semuanya tenang, barulah kita sadar, kita tidak benar-benar ingin menyakiti. Kita hanya sedang tidak tenang saat memutuskan. Disinilah kekuatan ketenangan itu terasa. Ia bukan hanya menenangkan suasana, tapi juga menjaga kita dari luka yang kita buat sendiri. Ia memperlambat kita, cukup untuk berpikir, cukup untuk menimbang, cukup untuk melihat bahwa emosi kita hari ini belum tentu menjadi kebenaran esok hari. Stoikisme mengajarkan, perasaan bukan untuk ditekan, tapi untuk dipahami. Tapi jangan biarkan perasaan itu mengambil alih kendali dari akal sehat. Dalam ketenangan, kita tidak menyangkal emosi, tapi kita tidak membiarkannya menjadi pengemudi. Kita bisa berkata, aku sedang kecewa, tapi aku belum akan memutuskan. Aku sedang marah, tapi aku tidak akan bicara dulu. Karena kita tahu, sekali keputusan dibuat, kata-kata yang terucap, tindakan yang terjadi, tidak bisa ditarik kembali. Orang bijak bukan orang yang tidak pernah marah, tapi orang yang tidak membuat keputusan saat sedang dikuasai amarah. Maka jika kamu sedang berada dalam situasi yang membakar emosi, jangan buru-buru menjawab. Jangan buru-buru melangkah. Duduklah sebentar, diamlah sejenak. Biarkan ketenangan datang, karena ketenangan itu bisa menyelamatkanmu dari penyesalan yang panjang. Di dunia yang serba instan, kehadiran seringkali jadi barang langka. Banyak orang ada secara fisik, tapi tidak benar-benar hadir.
Badannya duduk di ruang yang sama, tapi pikirannya melayang. Matanya menatap lawan bicara, tapi pikirannya sibuk membalas notifikasi. Ketenangan membawa kita pulang. Pulang ke saat ini, pulang ke momen yang sedang terjadi, pulang ke percakapan yang ada di depan mata. Karena orang yang tenang tidak sibuk berlari ke masa lalu, tidak juga tergesa mengejar masa depan. Ia hadir, utuh, sadar, dan penuh. Kita mungkin pernah merasakan itu. Duduk dengan seseorang yang tenang. Rasanya seperti dunia melambat. Tidak ada tekanan, tidak ada tergesa. Hanya kehadiran yang membuat kita merasa aku didengar, aku dilihat. Itulah kekuatan orang yang tenang. Ia bisa memberi ruang untuk orang lain. Karena dalam dirinya tidak ada keinginan untuk mendominasi. Tidak ada ego yang ingin selalu didengar. Ia tahu kapan harus bicara. Dan lebih penting lagi, ia tahu kapan cukup untuk diam. Dalam stoikisme, ketenangan bukan hanya soal ekspresi luar, tapi soal hadirnya kesadaran bahwa setiap momen punya nilainya sendiri, dan bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tapi juga tentang meresapi. Orang yang hadir sepenuhnya, walau hanya sebentar, akan jauh lebih bermakna daripada mereka yang hadir setengah hati sepanjang hari. Maka jika kamu ingin jadi pribadi yang bermakna bagi orang lain, latihlah ketenangan. Karena dari ketenangan lahirlah kehadiran, dan dari kehadiran lahirlah hubungan yang dalam, percakapan yang jujur, dan kepercayaan yang tumbuh perlahan-lahan. Tenang bukan berarti lambat. Tenang adalah ketika kamu bisa berada di tempatmu sekarang, tanpa harus dikejar oleh yang belum datang, atau dihantui oleh yang sudah berlalu. Saat kita dikuasai emosi, marah, cemas, kecewa, dunia terasa sempit. Kita hanya bisa melihat satu sisi kita sendiri. Yang salah selalu orang lain, yang berat hanya beban kita, yang penting hanya perasaan kita. Tapi saat kita tenang, pandangan itu mulai melebar. Kita mulai bisa melihat dari sisi lain. Mungkin orang yang menyakiti kita juga sedang terluka. Mungkin tekanan yang kita alami bukanlah ujian, tapi panggilan untuk tumbuh. Mungkin tidak semua hal perlu dilawan. Beberapa cukup dipahami dan dilewati. Ketenangan adalah jendela. Ia membuka pandangan kita keluar, tapi juga membuka pandangan ke dalam. Dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk melatih jarak. Bukan jarak dari orang lain, tapi jarak dari emosi yang membutakan. Karena hanya saat kita berjarak dari emosi, kita bisa menilai dengan jernih. Orang yang tidak tenang hanya melihat dari satu arah. Ia melihat dari rasa takutnya. Ia melihat dari kemarahannya. Ia melihat dari lukanya yang belum sembuh. Dan karena itu, ia tidak bisa benar-benar adil, bahkan terhadap dirinya sendiri. Tapi orang yang tenang bisa mundur sejenak. Ia tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung menyalahkan. Ia bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik ini semua? Apa aku sudah melihat ini dengan mata yang utuh, atau hanya dengan luka yang belum pulih? Dari ketenangan lahir pemahaman, dan dari pemahaman lahir kebijaksanaan. Kadang kita tidak butuh solusi cepat. Kita hanya butuh sudut pandang baru, dan sudut pandang itu tidak akan muncul kalau hati kita masih penuh gemuruh. Maka, sebelum mengambil kesimpulan, duduklah sebentar. Diam, tenangkan gelombang di dalam. Karena hanya air yang tenang yang bisa memantulkan gambaran dunia dengan jelas. Tidak semua hal di dunia ini pantas mendapat reaksi kita. Tidak semua komentar layak dijawab. Tidak semua tantangan perlu dibalas. Tapi dibutuhkan harga diri yang tenang untuk sampai pada kesadaran itu. Ketenangan bukan tanda lemah. Justru disitulah letak kekuatannya. Ia adalah bentuk penghargaan bahwa diri ini terlalu berharga untuk diaduk-aduk oleh hal-hal kecil. Orang yang tenang tidak lagi merasa harus selalu membuktikan diri. Tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya ke semua orang. Tidak merasa perlu memenangkan semua argumen, karena kemenangan batin jauh lebih penting daripada kemenangan di permukaan.
Dalam ketenangan, ada rasa hormat terhadap jiwa sendiri, bahwa kita memilih untuk tidak meledak karena kita peduli dengan kualitas batin kita. Bahwa kita memilih diam, bukan karena takut, tapi karena tidak semua hal pantas mengisi ruang dalam kepala dan hati. Orang bijak tidak menaruh dirinya di semua arena pertempuran. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus membiarkan badai berlalu sendiri. Dalam filosofi Stoik, ketenangan adalah praktik spiritual sehari-hari. Sebuah cara hidup yang terus menegaskan bahwa kita adalah penjaga dari kedamaian batin kita sendiri. Jika batin ini adalah rumah, maka ketenangan adalah pintu yang hanya dibuka untuk hal-hal yang bernilai. Sisanya cukup dilihat, dipahami, lalu dilepaskan. Saat seseorang bisa menjaga ketenangannya di tengah gangguan, itu bukan hanya bukti kedewasaan, tapi juga bentuk kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Karena ia tahu tidak ada yang lebih mahal daripada batin yang damai. Di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh distraksi, integritas adalah fondasi yang menjaga seseorang tetap tegak. Dan ketenangan adalah nafas yang menjaganya tetap konsisten. Orang yang tenang tidak mudah terbawa arus. Ia tidak berubah sikap hanya karena tekanan. Tidak menukar prinsip hanya karena kesempatan. Karena ketenangan membuatnya bisa berpikir jernih sebelum mengambil sikap. Dalam ketenangan, seseorang bisa mengingat nilai-nilai yang ia pegang. Ia tidak buru-buru ikut tren, tidak latah mengikuti mayoritas. Ia punya kompas di dalam diri, dan ia cukup tenang untuk mendengarnya. Banyak orang kehilangan integritas bukan karena niat buruk, tapi karena kegelisahan, karena ketakutan tidak diterima, karena panik dikejar waktu dan pencapaian. Tapi orang yang tenang tetap berjalan sesuai jalurnya, walau jalur itu sepi dan tidak selalu dipuji. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter sejati tidak dibentuk oleh sorotan, tapi oleh kesetiaan terhadap nilai-nilai, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan itu hanya mungkin jika seseorang cukup tenang untuk tidak tergoda berpaling arah. Ketika kamu tenang, kamu tidak mudah terguncang oleh omongan orang, tidak mudah goyah oleh kegagalan sesaat. Kamu tetap menjadi dirimu dengan cara yang utuh, dan dari situ integritas dibangun. Hari demi hari, langkah demi langkah. Ketenangan bukan sekadar cara bertahan. Ia adalah cara hidup yang memberi ruang untuk terus tumbuh tanpa kehilangan arah. Karena dunia ini selalu berubah. Tapi orang yang tenang tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Dan dari situlah konsistensi hidup memancar. Dan kekuatan yang berbunyi keras yang tampil di atas panggung, yang dipenuhi sorak-sorai dan gemuruh pengakuan. Tapi ada juga kekuatan yang sunyi. Ia tidak perlu diumumkan. Ia tidak meminta disaksikan. Ia hadir dalam diam, dalam sikap yang tidak meledak saat dihina, dalam langkah yang tetap lurus meski diterpa badai, dalam dada yang tetap lapang meski kenyataan tidak sesuai harapan. Itulah ketenangan, kekuatan yang tidak hingar, tidak ramai, tapi dalam. Dan justru karena tidak banyak bicara, ia jauh lebih kuat. Orang yang tenang bukan berarti ia tak merasa. Justru karena ia merasa, ia belajar mengelola. Ia tahu kapan harus diam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena tahu tidak semua pertanyaan layak dijawab. Ia tidak menyimpan dendam, bukan karena tidak pernah disakiti, tapi karena sadar bahwa menyimpan amarah hanya akan melukai diri sendiri. Dalam ketenangan ada penguasaan diri yang utuh, bukan penyangkalan tapi penerimaan, bukan kepura-puraan tapi kebijaksanaan. Ia tahu bahwa banyak hal di luar kendali, dan yang bisa dikendalikan hanyalah respon kita. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengatakan tidak ada yang benar-benar bisa menyakitimu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Dan ketenangan adalah bentuk dari tidak memberi izin itu. Tidak memberi izin pada dunia untuk mencuri kedamaian kita. Tidak memberi izin pada orang lain untuk menentukan suasana hati kita. Tidak memberi izin pada ego untuk menjatuhkan kita dari dalam. Ketenangan bukan pasrah,
Ketenangan adalah tindakan sadar untuk tetap waras di tengah kekacauan. Untuk tetap jernih saat semua orang mulai panik. Untuk tetap rendah hati saat semua orang sibuk membuktikan diri. Dunia hari ini memberi tempat pada yang paling keras. Tapi waktu akan selalu memihak pada yang paling kuat menahan diri. Dan pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena ia bukan dipinjam dari dunia luar, tapi tumbuh dari dalam sui, dari hati yang sudah berdamai, dari jiwa yang sudah melewati banyak luka, dan memilih untuk tidak membalas. Dalam ketenangan, tidak ada keinginan untuk menang atas orang lain. Yang ada hanyalah usaha untuk tidak kalah oleh diri sendiri. Itulah kekuatan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat, hanya bisa dilatih hari demi hari melalui kesadaran yang tulus. Dan ketika seseorang telah sampai pada ketenangan itu, dunia mungkin tetap gaduh, tapi di dalam dirinya selalu ada ruang yang sunyi. Tempat ia bisa duduk, diam, dan merasa cukup. Tempat di mana akhirnya ia tahu bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat hebat. Kadang cukup dengan tetap tenang. Itu sudah lebih dari cukup. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, mungkin itu tanda bahwa kamu juga sedang mencari ketenangan. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang ke dalam diri sendiri. Di arah baru, kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kita sedang belajar untuk menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih utuh. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Kalau kamu merasa satu frekuensi dengan narasi ini, silakan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bukan karena algoritma, tapi agar kamu tidak melewatkan setiap perjalanan reflektif yang akan datang. Bagikan juga video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang butuh duduk sejenak dan mendengar bahwa tenang bukan berarti lemah, tapi mungkin itu kekuatan yang sedang tumbuh diam-diam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk merenung, dan untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, masih di arah baru, tempat di mana kita belajar, memahami bukan menghakimi, tempat di mana kita tumbuh tanpa harus tergesa.